Ya, salam semuanya. Kembali kita dalam bahasan Taurat ke-23, Parasat Vaikrah, eh, dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 26. Dari tulisan dan pembicaraan Rabbi Yosef Yitzhak dari Lubavitch. Kita bahas satu ayat, Imamat 1 ayat 2. Apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Pasal ini menjelaskan persamaan antara membawa kurban di bait suci dan pelayanan pemurnian individu seseorang. Itu menekankan bahwa mendekati Tuhan tergantung pada individu itu sendiri. Ini menggambarkan api dari atas, yaitu cinta jiwanya Tuhan, dan bagaimana itu harus digunakan untuk mengajar jiwa manusia juga untuk dibawa sampai pada perasaan cinta Tuhan. Kebaktian di bait suci dan tempat suci selalu berpusat pada prinsip pemurnian, menundukkan sifat fisik seseorang yang mengarah pada dan membuat transformasi dari kegelapan menjadi terang. Oleh karena itu, salah satu kebaktian yang dilakukan di bait suci adalah persembahan kurban. Membawa persembahan bukan hanya tindakan fisik, sebaliknya partisipasi para imam dan orang Lewi dengan nyanyian dan musik mereka menunjukkan bahwa pentingnya suatu korban atau tindakan fisik bersamaan dengan layanan secara spiritual. Dalam lingkup pribadi, pelayanan seorang pria kepada Tuhan, gagasan tentang suatu persembahan diungkapkan oleh ayat Imamat 1 ayat 2 ini. Apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Urutan cara memakai kata yang tepat menunjukkan bahwa maksud ayat tersebut bukan hanya untuk menjelaskan rincian membawa persembahan, tetapi untuk menjelaskan prinsip dasar yang diperlukan untuk memahami layanan spiritual yang diperlukan saat membawa persembahan. Jadi dari ayat di atas, persembahanmu juga bisa berarti persembahkan dirimu. Apanya yang dipersembahkan? Yaitu naluri hewan kita. Ada naluri hewan seperti lembu yang suka menanduk ke sana kemari. Ada naluri hewani seperti kambing yang selalu bandel ke sana kemari. Dan juga naluri hewani domba yang agak jinak, tapi juga sering salah arah atau salah jalan, sehingga perlu dituntun untuk kembali ke jalan yang benar. Kata Ibrani untuk persembahan adalah korban, yang secara etimologis terkait dengan akar kata yang berarti mendekati. Membawa persembahan adalah layanan spiritual untuk menarik kekuatan jiwa lebih dekat ke Tuhan. Susunan kata yang tidak teratur dalam ayat di atas memungkinkan untuk ditafsirkan sebagai berikut. Jika seseorang ingin membawa persembahan, yaitu jika dia ingin mendekati Tuhan, maka itu dari dirimu, tergantung pada dirimu. Tanggung jawab dan kemungkinan untuk koneksi dan kedekatan setiap individu dengan keilahian terletak pada dalam dirinya sendiri. Meskipun seseorang mengenal dirinya dengan baik dan menyadari kerendahan hatinya yang hakiki, memahami sejauh mana dia telah mencemari jiwanya melalui tindakan yang tidak pantas, dan memahami bagaimana tindakan ini menyebabkan pemisahan yang tulus antara dirinya dan Tuhan, namun seseorang tidak dapat putus asa atau tidak boleh berputus asa dan bertanya, bagaimana saya bisa mendekati Tuhan? Sebaliknya, dia harus tahu bahwa untuk mendekati Tuhan adalah dari dirimu sendiri, bergantung pada dirinya sendiri. Toda Rabba, Ve Shalom.